Saudara, 2 hari lagi Indonesia menggelar pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan presiden. Hiruk-pikuk kampanye di masa tenang sudah usai, namun pemilih tetap mencari tahu rekam jejak sang calon yang dipilih melalui berbagai cara termasuk sosial media. Di masa tenang, selama 3 hari, mulai dari Minggu 11 Februari, tak ada lagi kampanye akbar di sejumlah daerah. Kunjungan dengan mengirim pesan visi misi sang calon pun tak lagi beredar. Yang ada adalah kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang mencopoti alat peraga kampanye calon anggota legislatif dan calon presiden wakil presiden. Dan di saat ini, tak cuma sang calon dan alat kampanye yang dilarang bersosialisasi, tapi juga lembaga survei. Tak boleh ada hasil survei dalam 3 hari ini. Masa tenang ini salah satu kewaspadaan yang harus kita lakukan, cermati bareng-bareng adalah soal adanya kampanye di luar jadwal. Ya kan? Masa tenang berarti seluruh aktivitas kampanye selesai. Tidak ada lagi kegiatan kampanye pemilu. Jadi kalau ada yang melakukan aktivitas kampanye pemilu, maka itu berarti melakukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, yang kedua, dalam konteks hari ini biasanya kemudian masa tenang menjadi masa paling sensitif untuk terjadinya politik uang. Nah, sehingga dalam konteks ini kami pun menjadikannya sebagai sebuah kerawanan. Yang ketiga misalnya yang juga rawan adalah lembaga survei. Mengumumkan hasil surveinya di masa tenang, itu nggak boleh. Bila di jagat nyata tak ada aktivitas kampanye dan sosialisasi calon, bagaimana dengan jagat maya, terutama media sosial? Aktivitas media sosial tetap ramai dengan para pendukung terutama untuk pemilihan presiden. Tapi ada pembedanya, yakni aktivitas para penjaga pemilu yang ingin pesta demokrasi ini untuk mendapatkan sosok yang tepat memimpin republik. Jaga suara, kawal pemilu, dan jaga pemilu adalah beberapa di antara saluran untuk informasi tentang apa yang bisa diperoleh pemilih, baik rekam jejak maupun teknis pemilihan pada 14 Februari 2024. Dan yang paling disorot saat ini adalah pemilih pemula alias generasi Z yang baru pertama kali memilih. Mereka, menurut data KPU, berjumlah lebih dari 46.800.000 orang dengan persentase 22,85%. Total pemilih yang 204.807.000 pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Menjelang pemungutan suara pada 14 Februari, Litbang Kompas telah melakukan survei pada 29 Januari hingga 2 Februari tentang perilaku pemilih pada pemilu 2024. Dari responden yang diwawancara, ada sejumlah data yang tersaji, saudara. Kita mulai dengan data tentang pengetahuan para pemilih terhadap capres-cawapres dan partai yang mereka pilih nanti. Nah, saudara, sebagian besar yakni sebanyak 64,4% pemilih sudah tahu siapa capres dan partai apa yang dipilih pada 14 Februari nanti. Sebanyak 16,2% hanya capresnya saja dan partai saja sedikit hanya 1,6%, tapi ada juga yang masih belum punya pilihan, yaitu sebanyak 8,9%. Dan yang go show alias baru memutuskan saat di TPS sebanyak 8,2%. Lalu apa yang dilakukan untuk pemilu 2024? Ini juga berdasarkan survei Litbang Kompas pada 29 Januari hingga 2 Februari terdata bahwa yang sudah mencari tahu informasi tentang calon anggota legislatif sebanyak 71%. Dan cukup banyak juga yang menyatakan akan ikut hadir di penghitungan suara, yakni 59,9%. Sementara yang sudah mencari tahu lokasi TPS sebesar 79,5%. Nah, saudara, yang paling menarik dari data survei yakni pemilih pemula yang jadi magnet di pemilu 2024. Ternyata sebagian besar sudah mencari informasi tentang pilihannya di pemilu ini. Yakni mereka yang sekarang disebut sebagai generasi Z sebanyak 77,4% pemilih pemula yang sudah mendapatkan informasi pilihannya. Secara umum, saudara, baik pemilih pemula maupun pemilih non-pemilih pemula yang
pasti menggunakan hak pilihnya sebanyak 96,4%. Namun masih ada yang tak mau memilih alias golput yakni 2,5%. Sementara yang belum menentukan yaitu sebesar 1,1% saja. Artinya bila ini terjadi maka partisipasi politik masyarakat lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya. Menurut KPU dan BPS, di pemilu 2019 pada Pilpres, partisipasinya mencapai 81,97%. Sementara legislatif, saudara, mencapai 81,69% dan data ini meningkat dari partisipasi pemilu pada tahun 2014, yakni di Pilpres sebesar 71,31% dan di pemilu legislatif sebanyak 75,11%. Nah, untuk target partisipasi pemilu 2024 turun dari 2019 yakni hanya 79,5%. Namun bila terjadi kenyataannya sesuai survei Litbang Kompas maka partisipasi pemilih di 2024 meningkat dibanding 2019. Lalu bagaimana dengan sumber informasi yang diperoleh untuk memantapkan pilihan pemilih? Salah satunya adalah media sosial. Saat ini penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 167 juta pengguna. Persentase yang cukup tinggi yakni 60,4% dari total penduduk Indonesia yang lebih dari 287 juta orang. Saudara, sebanyak 51,2% pengguna memakai media sosial sebagai sumber informasi. Memang kalah banyak dari yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi sebanyak 60,6% dan mengisi waktu luang sebanyak 58,2%. Sementara untuk sekedar inspirasi kegiatan dan melihat konten semata hanya 50,4% dan 48,8%.